Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Afifah, NIM T2019-1094. Di sini saya akan membahas tentang buku bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah pada bab 9, yakni pola umum bimbingan dan konseling di madrasah dan di sekolah. Dalam bab 9 ini terdapat 8 subbab pembahasan. Subbab yang pertama yakni bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari aktivitas pendidikan. Subbab yang kedua yakni pola umum bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Subbab yang ketiga yaitu 4 bidang layanan. Subbab yang keempat yaitu 7 jenis layanan. Bab yang kelima yaitu 5 kegiatan pendukung. Bab yang keenam yakni 6 bidang pengembangan bimbingan. Bab yang ketujuh yaitu 9 jenis layanan. Dan subbab yang terakhir yaitu 5 kegiatan pendukung. Subbab yang pertama yakni bimbingan dan konseling merupakan suatu bagian yang integral dari aktivitas pendidikan. Mengapa seperti itu? Karena bimbingan dan konseling ini merupakan suatu bentuk kegiatan di mana kegiatan tersebut mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam mengembangkan potensinya, yaitu membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada peserta didik, kemudian membantu peserta didik untuk mengenali dirinya, entah itu kelebihan atau kekurangannya, kemudian untuk mengetahui potensi-potensi yang ada dalam diri peserta didik, sehingga setelah peserta didik mengetahui potensinya, maka diharapkan peserta didik dapat mengembangkan potensi tersebut. Selain itu, bimbingan dan konseling ini juga berperan dalam segala aktivitas-aktivitas di pendidikan, seperti menjadi pengawas dalam menjalankan peraturan sekolah, siapa saja yang melanggar, kemudian menjaga ketertiban atau kelancaran dalam proses pembelajaran. Yaitu subbab yang kedua yaitu pola umum bimbingan dan konseling di madrasah dan di sekolah. Maksudnya adalah pola dasar suatu perencanaan dan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dan di madrasah. Menurut hasil analisis Edward J. Glantz Foundation and Principal Guidance mendapatkan 4 pola dasar. Yang pertama yaitu pola generalis, yang kedua yaitu pola spesialis, yang ketiga pola kurikuler, dan yang keempat yaitu pola relasi-relasi manusia. Yaitu pola generalis, di mana ini berhubungan dengan keyakinan, yaitu tentang kuantitas dari siswa, kemudian perkembangan dari siswa tersebut, dan juga dari staf dan tenaga pengajar dalam suatu sekolah tersebut. Kedua yaitu pola spesialis, di mana hal ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang menjadi di bimbingan dan konseling merupakan seseorang yang ahli di bidangnya, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Ketiga yaitu pola kurikuler, di mana program bimbingan dan konseling ini dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah tersebut. Keempat yaitu pola relasi-relasi manusia dan kesehatan mental, di mana seseorang dapat merasakan suatu kebahagiaan jika mereka memiliki kesehatan mental yang baik. Sebab yang ketiga yaitu 4 bidang bimbingan. Yang pertama yaitu bidang bimbingan pribadi, di mana bidang bimbingan pribadi ini dimaksudkan untuk pribadi seseorang, yaitu agar seseorang tersebut mengenali dirinya, mengetahui kelebihan dan kekurangannya, kemudian mengetahui potensinya, sehingga dapat mengembangkan potensi tersebut. Kemudian juga menyadarkan seseorang tentang eksistensinya sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu bimbingan sosial, di mana bimbingan sosial ini lebih kepada hablum minannas, hubungannya dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain itu bagaimana? Yaitu dengan akhlakul karimah, kemudian memiliki penyesuaian diri yang baik dengan orang lain, bisa menghargai orang lain, dan juga
bisa menjadi seorang teman yang baik sehingga mampu diterima oleh teman yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu bimbingan belajar. Nah, setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada siswa yang suka belajar sambil mendengar musik, atau ada juga siswa yang lebih suka kesunyian dalam proses pembelajaran agar dia itu lebih fokus. Nah, di sini fungsi bimbingan belajar di sini yaitu bagaimana seorang konselor memberikan arahan, kemudian masukan, nasihat kepada peserta didik agar peserta didik merasa nyaman dalam proses pembelajaran sehingga hasil yang diperoleh pun maksimal. Dan yang keempat yaitu bimbingan karir. Nah, bimbingan karir di sini dimaksudkan adalah langkah selanjutnya atau langkah apa yang akan diambil oleh peserta didik setelah dia menyelesaikan pendidikan yang sedang dia jalani. Nah, langkah karir ini bisa dibantu oleh bimbingan dan konseling, karena bidang bimbingan dan konseling ini mengetahui seseorang ini potensinya di mana, akankah di keagamaan ataukah di seni. Nah, sehingga setelah bidang bimbingan konseling ini mengetahui potensi anak tersebut, maka diarahkanlah anak tersebut menuju jenjang yang selanjutnya. Karena setiap manusia itu, setiap peserta didik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin seseorang ini kelebihannya itu di intelektualnya, intelektual di bagian agamanya misalnya, maka potensi yang dapat dia kembangkan, dia bisa kuliah di univ Islam dengan jurusan yang sesuai dengan passion dia. Namun ada pula yang dia di intelektual tidak terlalu tinggi, dia biasa saja, namun di seni dia kreatif, dia bisa menghasilkan suatu karya-karya yang luar biasa sehingga dapat diarahkan untuk kuliah di bidang seni. Dan juga dari bimbingan konseling ini bisa memberikan arahan, kemudian bagian univ, jurusan yang tepat untuk dirinya sehingga ia tidak salah dalam memilih langkah selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas subbab yang keempat, yaitu 7 layanan. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Nah, layanan orientasi ini lebih kepada pengenalan atau penyesuaian diri seseorang, misal terhadap sekolah, atau penyesuaian diri terhadap lingkungannya, dan juga penyesuaian diri terhadap kurikulum yang sedang berlaku. Kedua yaitu layanan informasi, di mana peserta didik akan menerima berbagai informasi, entah itu informasi tentang sekolah, informasi tentang pengetahuan, kemudian informasi tentang pengembangan bakat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu layanan penempatan dan penyaluran, di mana BK di sini bertujuan untuk menempatkan seseorang tepat di potensinya. Misalnya, seperti sebelum masuk kelas, siswa itu dibuatkan suatu tes. Kira-kira siswa ini mampu di bidang yang mana? IPA kah? Atau IPS? Atau agama? Nah, setelah dilakukan suatu tes, pasti ada yang menonjol di antara 3 tersebut. Maka ditempatkanlah seseorang itu di potensi yang ia miliki, yaitu layanan pengembangan, di mana peserta didik memiliki suatu hak untuk mengembangkan dirinya, entah itu mengembangkan diri menyesuaikan dengan lingkungannya, atau mengembangkan potensi yang ia miliki, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu layanan konseling perorangan, di mana setiap peserta didik memiliki hak untuk melakukan bimbingan dan konseling secara pribadi-pribadi. Jadi antara guru BK dengan dirinya sendiri, sehingga mungkin itu akan lebih memaksimalkan tujuan dari bimbingan dan konseling ini sendiri, di mana jika siswa datang sendiri kepada guru BK, maka dengan akan lebih maksimal, guru BK itu akan lebih fokus kepada siswa tersebut, kemudian memberi nasihatnya fokus pada siswa tersebut, dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh perkembangan dari siswa tersebut. Selanjutnya yaitu layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini dimaksudkan agar setiap manusia dapat menyesuaikan diri dengan setiap perbedaan-perbedaan individu. Setiap manusia memiliki perbedaan masing-masing, memiliki sifat yang berbeda-beda, kemudian memiliki kebiasaan yang beda-beda. Itu mengapa dibuat layanan kelompok, agar setiap manusia itu dapat menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Yaitu layanan konseling kelompok, di mana layanan ini bertujuan dalam membahas mengenai
pengalaman dan permasalahan yang terjadi di dalam dinamika kelompok tersebut. Pembahasan yang kelima yaitu 5 kegiatan pendukung. Yang pertama yaitu aplikasi instrumentasi, di mana aplikasi instrumentasi ini merupakan suatu kegiatan mengumpulkan data tentang peserta didik, sehingga guru BK itu memiliki data tentang setiap masing-masing peserta didiknya. Selanjutnya yaitu himpunan data, di mana himpunan data ini terdiri dari misal data-data siswanya, entah itu dari keluarga, tempat tinggal, kemudian juga perkembangan dari setiap individu, apa saja kelebihan siswa tersebut, kemudian permasalahan apa yang ada pada siswa tersebut, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu konferensi kasus, di mana konferensi kasus di sini adalah suatu pertemuan dari berbagai pihak, entah itu siswa, kemudian guru pembimbing, kemudian wali kelas, dan beberapa orang lainnya yang ditujukan atau untuk membahas permasalahan yang sedang terjadi untuk mencarikan solusi. Dan konferensi kasus ini bersifat terbatas dan tertutup hanya untuk orang-orang tertentu. Selanjutnya yaitu alih tangan kasus. Nah, alih tangan kasus ini digunakan saat konselor sudah tidak dapat untuk menangani masalah tersebut, sehingga dialihkan kepada orang lain yang lebih ahli di bidangnya agar dapat atau diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Kelima yaitu kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini bertujuan untuk memperoleh data-data siswa, kemudian juga menjalin hubungan yang baik antara guru pembimbing dengan orang tua siswa, dan juga guru pembimbing ini dapat membaca bagaimana sih lingkungan keluarga dari peserta didik, kemudian bagaimana lingkungan di masyarakat dari peserta didik tersebut, sehingga jika ada permasalahan sudah dapat memiliki gambaran tentang lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar peserta didik itu. Selanjutnya yaitu 6 bidang bimbingan. Yang pertama yaitu bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi ini ditujukan kepada setiap individu peserta didik, di mana di sana ditujukan agar dapat peserta didik tersebut dapat mengenali dirinya, mengenali potensinya, kemudian mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan pada dirinya, kemudian masalah-masalah apa yang ada dalam dirinya, dan potensi apa yang tersimpan dalam dirinya, sehingga potensi tersebut bisa dikembangkan oleh peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu bimbingan sosial. Bimbingan sosial ini merupakan suatu bimbingan dalam proses interaksi dengan orang lain, yaitu entah dengan teman ataupun orang lain, di mana diharapkan seseorang itu bisa memiliki sifat yang baik, menghargai orang lain, sehingga terjalin komunikasi atau hubungan yang baik dengan orang lain. Biasanya dilandaskan dengan akhlakul karimah, karena seseorang yang memiliki akhlak tentunya akan diterima, memiliki akhlak yang baik tentunya akan diterima dengan baik oleh orang lain. Selanjutnya yaitu bimbingan belajar. Nah, setiap manusia atau setiap individu, setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, ada siswa yang lebih suka dalam suasana yang ramai, ada juga siswa yang suka suasana santai, ada juga siswa yang menyukai suasana yang sepi, tidak ramai, sehingga dia fokus pembelajaran. Ya, dari sini setiap guru pembimbing memahami kira-kira anak ini sesuai dengan gaya belajar yang seperti apa. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui, maka kita bisa menyesuaikan dengan peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu bimbingan karir. Nah, bimbingan karir ini ditujukan untuk memberikan arahan atau gambaran kemana sih selanjutnya dia harus melangkah. Karena terkadang siswa itu bingung dia harus melanjutkan kemana gitu. Nah, jika seorang bimbingan konselor atau guru pembimbing itu mengetahui, oh potensi anak ini dia itu memiliki kelebihan di seni, maka diarahkan untuk melanjutkan atau kuliah atau suatu kegiatan lain yang mendukung dia untuk bisa mengembangkan potensinya di seni tersebut. Kemudian jika ada anak yang intelektualnya tinggi, dia pintar di agamanya, maka dianjurkan untuk mengambil jurusan yang sesuai dengan potensinya. Nah, setelah karir ada yang namanya bimbingan keluarga, di mana di sana
bimbingan keluarga tersebut itu sangat berpengaruh terhadap peserta didik, karena hal atau sesuatu yang lebih dekat dengan peserta didik selain dirinya yaitu keluarga, lebih sering bersama keluarga. Jadi kondisi-kondisi di dalam keluarga itu sangat berpengaruh terhadap peserta didik, sehingga diharapkan dari bimbingan dan konseling ini juga dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi di keluarga. Selanjutnya yaitu bimbingan keberagaman. Kita sudah tahu tentunya setiap peserta didik memiliki sifat yang berbeda-beda, memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, dari sana, dari keberagaman ini dimaksudkan agar siswa itu dapat menyesuaikan diri dengan baik kepada teman-temannya, sehingga bagaimanapun perbedaan sifat di mereka tetap bisa berkembang dengan sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu tentang 9 jenis layanan. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Kita tentunya tahu orientasi merupakan suatu hal yang baru, yaitu penyesuaian terhadap hal-hal yang baru. Misalnya seperti penyesuaian terhadap kondisi sekolah, kemudian penyesuaian dengan kegiatan-kegiatan sekolah, dan juga penyesuaian terhadap kurikulum yang berlaku pada sekolah tersebut. Kedua yaitu layanan informasi. Nah, setiap peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan informasi, entah itu informasi tentang dirinya, informasi tentang sekolah, informasi tentang jurusan di sekolah, kemudian informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, misalnya tentang potensinya, kemudian informasi tentang nasihat, dan lain-lain. Yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Maksud dari layanan penempatan dan penyaluran ini adalah di mana sih peserta didik akan ditempatkan dan disalurkan ke bidang yang mana. Misalnya, sebelum memasuki suatu kelas, biasanya guru pembimbing atau BK itu melakukan suatu tes, di mana dari tes tersebut akan melihat kira-kira seseorang ini memiliki kelebihan atau memiliki potensi di bidang yang mana. Misalnya jurusan IPA, IPS, atau agama. Nah, dari ketiga tersebut pasti ada salah satu yang dominan. Jika anak tersebut lebih dominan di IPA, maka ditempatkan di kelas IPA. Kemudian bidangnya tergantung dengan potensinya dia. Misalnya IPA dia itu di bidang penalaran, dia itu bisa di bidang biologi, atau dia suka menghitung, dia bisa di bidang fisika. Layanan penguasaan konten, di mana di sini setiap individu setelah mengetahui potensinya, maka dia akan lebih difokuskan untuk mengembangkan potensi tersebut, sehingga ia dapat menguasai keterampilan pada potensi yang ia miliki. Itu layanan konseling perseorangan. Nah, setiap orang memiliki hak untuk melakukan konseling kepada guru bimbingan. Misalnya jika anak tersebut memiliki masalah seperti malas belajar, dia bisa mendatangi guru BK-nya. Dia bisa bercerita kira-kira apa yang membuat dia malas, kemudian apa sih yang harus saya lakukan biar saya itu tidak malas, seperti itu. Itu layanan bimbingan kelompok. Nah, layanan bimbingan kelompok ini ditujukan agar setiap peserta didik itu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, karena setiap manusia itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, dari sifat berbeda-beda ini, siswa itu dituntut untuk dapat menyesuaikan diri sehingga bisa menerima setiap perbedaan yang ada. Itu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok di sini bertujuan dalam suatu pengalaman dan permasalahan yang terjadi di suatu kelompok. Nah, jika terjadi suatu permasalahan kelompok, maka dibuatlah suatu konseling kelompok untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kelompok tersebut. Itu layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini berupa suatu kegiatan antara peserta didik atau klien yang membutuhkan bantuan dengan konselor yang akan memberikan bantuan, di mana konsultasi di sini yaitu seorang klien memberitahu segala permasalahannya, kemudian menceritakan keadaan dirinya, sehingga konselor itu dapat mengamati, menganalisis, memahami kondisi-kondisi yang terjadi pada peserta didik tersebut, sehingga ia dapat mengambil kesimpulan serta mengambil solusi apa yang bisa ia berikan kepada peserta didik dalam mengatasi permasalahannya. Yaitu layanan mediasi. Nah, layanan mediasi di sini yaitu dilakukan ketika keduanya itu tidak menemui suatu kecocokan. Misalnya ada dua orang yang sedang bermasalah. Nah, keduanya nih
tidak mendapatkan titik temu atau titik penyelesaian, maka dilakukan layanan mediasi, di mana dipertemukan antara keduanya, dan pihak guru BK itu menjadi pihak penengah. Jadi membenarkan apa yang benar dan menyalahkan apa yang salah, namun tidak berpihak kepada salah satu pihak, namun lebih bersifat netral, karena setiap manusia pasti memiliki kesalahan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga dari keduanya tersebut nanti akan timbul pemahaman, sehingga pasti akan menemui titik akhir di mana mereka akan menyadari kesalahan mereka itu di mana. Yaitu 5 kegiatan pendukung. Apa saja sih 5 kegiatan pendukung itu? Yang pertama yaitu aplikasi instrumentasi. Nah, instrumentasi di sini adalah suatu data dari peserta didik, entah itu nama, identitas, kemudian alamat rumah, dan lain-lain. Juga merupakan data kira-kira anak ini tuh memiliki potensi apa, memiliki kelebihan apa, kemudian memiliki masalah apa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu himpunan data. Himpunan data ini yaitu menghimpun segala data dari peserta didik. Jadi setiap orang atau setiap peserta didik memiliki sifat yang berbeda-beda, memiliki identitas yang berbeda-beda, memiliki karakter yang beda-beda, yang terhimpun menjadi satu kesatuan, yaitu himpunan data. Yang ketiga yaitu konferensi kasus. Nah, konferensi kasus ini dilaksanakan bagi mereka-mereka yang bermasalah, sehingga perlunya adanya konsultasi atau perlunya adanya perbincangan secara langsung antara klien dengan konselor, di mana di sini konselor itu berusaha menganalisis, kemudian memahami kondisi-kondisi atau masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh seorang klien, dan klien juga menceritakan apapun yang sedang terjadi pada dirinya, sehingga masalah atau kasus yang sedang dihadapi dapat menemui titik terang atau mendapatkan suatu solusi dalam upaya penyelesaian. Kemudian yang keempat yaitu alih tangan kasus. Nah, jika seorang konselor tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan klien, maka dipindahkan atau alih tangankan kepada seseorang yang lebih ahli di bidangnya, agar masalah tersebut tidak bertambah, sehingga masalah tersebut dapat diatasi dengan baik di tangan yang lebih ahli. Kemudian yang terakhir yaitu kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini bertujuan untuk yang pertama mengetahui data dari peserta didik, kemudian yang kedua menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan keluarga, dan juga konselor dapat membaca lingkungan dari peserta didik, entah itu dari lingkungan keluarganya, kira-kira bagaimana keluarganya, bagaimana suasana di keluarganya, akankah mendukung dengan perkembangan peserta didik atau malah menjadi penyebab munculnya permasalahan di peserta didik. Kemudian kira-kira adat yang berlaku di keluarga apakah sesuai dengan adat yang berlaku di lingkungan sekitar. Dari sana tujuan dikunjunginya sebuah rumah agar dapat membaca situasi dan kondisi di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Pembahasan mengenai bab 9 tentang pola umum bimbingan dan konseling di sekolah dan di madrasah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun sikap saya yang tidak berkenan di hati kalian semua. Saya mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.